Saya adalah salah satu korban, dan inilah korban yang pernah kalian bullying. Lihat saya sekarang. Assalamualaikum. Hai, gimana nih kabarnya hari ini? Kembali lagi di acara podcast kami, yaitu Bisa Bincang Santai. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nih ya, kita mendatangkan kedua narasumber kita, yaitu Kak Dian Maharani Hai. dan Kak Andromeda. Halo. Sebelum masuk ke pertanyaan nih ya, podcast kita hari ini akan membahas tentang bullying dan support system. Sebelum kita masuk ke berbincang, kita mengenalkan profilnya terlebih dahulu ya. Kak Dian Rizky Maharani, beliau adalah Ketua Umum Podcast Sains Visip UIN Raden Patah Palembang ya Kak? Ya, benar. Yang kedua yaitu ada Kak Andromeda Satria, Duta Intelijen Visip UIN Raden Patah Palembang. Benar ya Kak ya? Benar. Wow. Kebetulan mereka dari prodi yang sama, yaitu prodi Ilmu Komunikasi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan ya Kak, kita tahu nih bullying itu apa ya? Bullying itu kan udah menyebar sekarang di lingkungan kita. Nah, untuk lebih lanjut kami akan mengulas dengan dua narasumber kita hari ini. Masuk pertanyaan pertama nih, bagaimana tanggapan kakak tentang bullying di sekitar kakak atau melihat bullying di sekitar kakak? Berdasarkan pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi gini, konteksnya kalau untuk bullying sendiri mungkin sudah menjadi hal yang normal ya di lingkungan sekitar kita. Bisa kita temui di sekolah, di tempat belajar mungkin, atau di lingkungan rumah sekalipun bisa terjadi kasus bullying sendiri. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku mau sharing sedikit. Dulu waktu SD aku nerd, culun. Kalian culun, kutu buku. Iya, Karena biasa kan kalau anak yang punya bakat itu, kalau dia nggak dikesampingkan, dia dimanfaatin. Udah biasa. Jadi waktu SD itu sering sekali kasus bully terjadi. Kayak seandainya aku pakai rok yang mungkin agak minim di atas lutut, itu yang teman-teman cowok langsung kayak, ih, kayak biduan. Iya. Oke. Bener. Terus atau kalau rambut kita agak acak-acakan dibilang, ih, mirip orang gila nih. Atau mungkin lagi duduk kursi ditarik. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sampai dimana di satu titik aku kayak bener-bener down dan nggak mau pergi ke sekolah. Mungkin 1 bulan aku sering alfa dan sering nggak hadir ke sekolah. Kalau ditanya orang tua, nggak nih Kak, nggak masuk sekolah. Ya pasti, kenapa sih kamu nggak sekolah gitu kan? Kenapa alasan aku nggak mau sekolah? Karena takut dengan ancaman, takut dibully lagi, takut diremehkan lagi. Padahal orang-orang tahu aku juga punya kemampuan. Iya. Itu kan Kak, itu termasuk non fisik ya Kak ya? Iya, benar. Tetapi ada juga perkataan orang tuh buat kita sakit hati, buat kita down gitu kan? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih ada 2 konteks ya. Kalau untuk perkataan sama perbuatan. Kalau perkataan itu lebih ke arah mental mungkin. Kalau ketika kita dibilang, ih kamu jelek, mungkin kita langsung mental kita udah, aduh merasa jelek nih, nggak pedean, langsung overthinking dan insecure. Tapi kalau ketika perbuatan seperti ditarik kursi, dijambak rambut, itu mungkin benar-benar ngelukai fisik kan, dan nimbulin trauma. Itu sih menurut aku mungkin bisa dilanjutin nanti sama. Untuk tanggapan kakak sendiri bagaimana? Kalau masalah bullying ini, kalau dari perspektif, kalau dari opini aku, itu lebih ke subjektif atau setiap orang itu beda-beda. Ada temanku yang kayak cuma sekedar jokes dengan teman-temannya, dia ngerasa ofensif atau tersinggung dengan perkataannya cuma karena wibu, tapi dia ngerasa kayak anjir, aku sakit hati loh ini. Padahal itu cuma jokes. Tapi kalau aku sendiri, karena ya look at me bro, aku kayak engkau wibu. Benar tidak? Jadi ya mungkin di masa sekolahku dulu, mungkin aku pernah bully, tapi aku nggak ngerasain loh. Karena aku nggak nganggep mereka tuh beneran. Aku nganggep mereka tuh cuma having jokes, kayak cuma sekedar lucu doang. Nggak terlalu baperan seperti itu ya? Benar. Karena kalau menurut aku bullying itu dari setiap orang tuh beda-beda yang nanggepinnya. Jadi orang yang nggak cuma murni candaan bisa jadi dianggap
bullying, tapi bisa jadi bullying beneran, tapi bisa jadi dianggap cuma candaan sama orang yang enggak ofensif. Iya. Berarti itu kembali lagi ke korban ya Kak. Bagaimana tanggapan dia? Iya. Benar. Apa sih Kak motivasi Kakak bisa berubah sampai di titik ini? Mungkin bisa dikasih motivasi untuk korban bully. Aku ya? Ya, Iya. Kak Dian. Kalau aku sendiri sih mikirnya kenapa bisa aku bisa berubah sampai ke titik ini yang darinya culun tiba-tiba Iya. jadi ekstrovert, benar-benar ekstrovert. Setiap orang pasti pernah mengalami titik terendah di dalam hidupnya. Bukan cuma aku, kamu, Iya. dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau aku mikir kayak gini, kalau kita stuck di zona itu aja, ibaratkan ini suatu perlombaan. Kalau kita cuma berani memulai sampai garis start, nggak ngelanjuti garis start itu, kita nggak pernah tahu kedepannya mau apa. Kita nggak akan pernah sampai ke garis finish. Iya. Kalau kita terus-terusan mikirin perspektif orang lain terhadap diri kita, tentang penilaian orang lain terhadap diri kita nggak akan pernah puas sama diri kita. Kita selalu dituntut. Jadi lebih baik ya. Kalian pernah dengarkan konteks beauty is standard? Kecantikan itu standar loh. Oke. Nggak semua orang itu cantik karena parasnya. Iya. Ada yang cantik karena pemikirannya, cantik karena perkataannya, mungkin cantik karena iya, setiap orang mempunyai kecantikannya dari dalam diri dia sendiri. Jadi untuk merubah seluruh itu, yang pertama sih aku ngerubah mindset aku bahwa setiap hal setiap penilaian terhadap orang lain itu tuh nggak setiap penilaian itu harus kita masukkan ke dalam hati. Oke. Dan kalau bukan sekarang kita memulai untuk berkembang, kapan lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Jadi just start it. Lakukan apa yang terbaik untuk kamu. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, yang mendapatkan dampak tersebut bukan cuma diri kita. Orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan manfaat itu. Terus untuk motivasi korban-korban bullying yang sedang mengalami bullying, ayo bangkit. Sampai kapan bullying harus kita pertahankan, harus kita biarkan? Karena bullying itu mungkin kita anggap remeh, tapi dampaknya itu benar-benar luar biasa. Saya adalah salah satu korban, dan inilah korban yang pernah kalian bullying. Lihat saya sekarang, dan lihatlah diri kamu sekarang. Keren. Jadi untuk kalian semangat, jangan pernah patah semangat, dan move, don't stuck on your side, please, ya. Oke. Itulah Sangat bagus bahayanya sekali ya, bullying di teman-teman ya. sekitar kita, sehingga keluarga dianggap paling bahaya dalam hidup kita. Itulah sikap bullying yang bisa mengganggu pemikiran diri sendiri untuk orang lain di luar sana. Ya, untuk kalian ya yang pernah ngerasain juga dibully, kalian nggak boleh harus di titik terendah terus. Kalian harus bangkit dan lihat ini adalah korban bullying yang dulunya. Di sini kita tidak hanya membahas tentang bullying ya teman-teman, kita juga membahas tentang support system dan kalian pasti paham bahwa bullying itu sangat berhubungan erat dengan support system. Nah, untuk pertanyaan Kak Andro, apa sih pengalaman berkesan Kakak tentang support system dan betapa pentingnya support system itu di dalam menurut Kakak? Oke, aku ceritain dulu ya. Kalau support system itu aku lebih prefer ke teman-teman. Soalnya dulu waktu aku SMP aku nggak terlalu kayak semua orang tuh cuma sebentar kenal. Kalau beneran temennya tuh kayak nggak terlalu bahkan nggak ada sejak aku SMP. Tapi sejak aku masuk SMA, aku ketemu dengan beberapa teman di organisasi. Jadi kami tuh beberapa kali ngobrol. Jadi pemikiran kami yang sama, yang ujung-ujungnya teman kayak gitu. Nah, yang aku ingin bilang nih, mereka ini jadi orang yang kayak dukung aku. Segala apapun yang ku lakuin ya mereka dukung. Bagaimana aku ikut pageant, bagaimana aku ikut lomba-lomba, mereka yang ngasih tahu dan mereka yang kasih motivasi kayak gitu. Karena mereka lah aku kayak jadi di sini, walaupun aku bukan jadi korban bully ya. Mungkin aku pernah, tapi aku nggak ngerasain kayak gitu. Tapi sejak aku SMA dan aku punya teman-teman kayak mereka, jadi aku mungkin menjadi orang yang lebih berkembang lagi. Dulu aku stuck di orang yang kayak gitu-gitu aja. Tapi sejak aku SMA, sejak aku kelas 1 SMA lebih tepatnya, aku bertemu dengan sekelompok orang yang memiliki visi dan misi sama dan pemikiran yang sama dengan aku. Jadi mereka kayak teman yang benar-benar teman kayak gitu. Benar-benar orang yang ngedukung aku, walaupun mereka ngedukung dengan lewat jokes ya. Tapi mereka benar-benar kayak, Andro, kamu ikut BGS aja ya. Kalau di SMA aku ada yang namanya BGS. Terus mereka tuh ngajak,
kayaknya kamu perlu ngembangin diri lagi deh. Kayaknya kurang. Mereka kayak ngehina aku untuk buat aku lebih maju. Benar. Mereka kayak, ih, lu tuh kayak kurang lu public speaking lu. Tapi bagusan lu ikut PGS. Kayak karena nanti dilatih lu di sana. Awalnya aku bener-bener kayak ngomong di depan umum itu kayak kayak gitu. Tremor. Jadi mereka benar-benar bantu aku kayak gimana jadi public speaking bener tuh kayak gimana. Kayak mana biar kita tuh nggak terlalu gugup di depan kamera atau di depan orang banyak. Walaupun mereka dengan hinaan dan candaan mereka kayak gitu, aku nggak ambil nggak ambil sisi negatifnya, tapi aku benar-benar ambil apa yang inti yang mereka bilang. Dan aku jadiin motivasi untuk hidupku. Iya. Sorry nih motong omongan kakak ya kak ya. Itu kan dari teman ya kak ya. Kalau dari keluarga itu orang tua atau tua, support sistemnya seperti apa sih? Lebih ke support system itu kalau dari keluarga, Material ya kalau dari ayah itu dia kasih motivasi ke aku. Kalau ibu itu material. Karena kalau ayahku tuh orang yang punya banyak pengalaman di luar. Karena ayahku waktu dulu ayahku alumni Universitas Brawijaya. Jadi dia kayak ngasih tips-tips ke aku kayak gimana bertahan di lingkungan kuliah. Bagaimana kalau kamu tuh nyari teman-teman yang nggak toksik. Ayahku ngerti karena dia itu kayak udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kalau dari ayah itu motivasi dan kayak pengetahuan lah. Tapi kalau ibu itu dia lebih ke material. Untuk pertanyaan Kak Dian nih, selama kakak dari pendidikan sekolah dasar hingga masuk ke dunia perkuliahan, apakah kakak selalu mendapatkan support dari keluarga atau kakak tidak selalu mendapatkan support dari keluarga? Oke, baik saya jawab ya. Kalau dari saya sendiri, terkhusus Umi ya, Umi itu ibu. Beliau benar-benar nge-support untuk kegiatan apapun itu, untuk organisasi, pengembangan diri kayak les, mungkin kursus dan lain-lain itu pasti didukung. Dan beliau juga sering mendengarkan cerita mungkin gimana harinya, bla 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 ditanyain, nah kayak gitu. Support banget. Tapi terkadang tipikal orang tua saya ini yang strict. Kalian paham? Kalian dikasih kebebasan untuk berorganisasi, kalian dikasih izin untuk ikut ini, ikut itu, tapi kalian tetap dikasih batasan. Nggak boleh keluar malam, tapi kalau pulang malam dengan alasannya relevan, tetap nggak marah kok. Nah, terus untuk support system sendiri, sebenarnya sama kayak Andro sih, nggak lepas dari teman. Jadi waktu dari SMA itu benar-benar udah kenal circle ya. Nggak munafik setiap orang pasti circle. Jadi kayak circle aku tuh benar-benar positif, di mana mereka ikut OSIS, kegiatan-kegiatan di luar, dan segala informasi mengenai tentang organisasi aku dapat dari mereka. Jadi dan aku juga tipikal orang yang kalau orang lain ikut ini, aku juga harus ikut. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Itu tipikal. Jadi untuk support system sendiri selain Umi ya ada teman-teman yang selalu membantu diri untuk berkembang, untuk sedikitnya mensupport. Ya benar. Terus kira-kira ada nggak sih hambatannya kak gitu? Pernah nggak? Ya paling diizin kayak misalnya kalau mau keluar, kalau sering keluar nih Umi sering keluar terus, nak kemana? Jadilah pulau, pasti saya itu kan. Bahasa Palembangnya nih dasarnya nih. Jadi meskipun disupport tapi tetap ada batasan. Aku satu pendapat sih dengan kamu, kayak dari awal aku dari pertama itu aku nggak ada support system pertama. Jadi aku ngerasa diriku ini ya support systemnya adalah diri aku sendiri. Karena aku mikir diriku sendiri ini adalah komando kecil yang menggerakin seluruh tubuh saya. Jadi otak saya itu saya pikir adalah komando kecil. Betul. Karena support system ya tercipta karena diri kita sendiri. Bagaimana kita cari, bagaimana kita keluar dari zona nyaman kita. Gitu. Karena kan tidak semua orang mendapatkan support system yang terbaik seperti itu kan. Jika tidak dari diri sendiri ya dengan siapa lagi seperti itu kan. Tapi kan kalau orang tua sudah menyupport tapi anaknya tidak mau berkuliah, kan susah itu. Iya, emang ada seperti itu. Banyak sekali di luar sana seperti itu. Iya, banyak sekali. Dia menganggap orang tuanya sudah banyak uang, mendapatkan gaji yang besar, jadi anaknya ini berpikir dia sudah memiliki harta yang dia miliki dari orang tuanya. Udah ada privilege ya. Dia menganggap terkadang itu tidak sih. Iya, terkadang ada orang tua yang mampu tetapi anaknya yang tidak mampu, seperti itu kan otaknya. Ada yang orang tuanya nggak mampu tapi anaknya mampu, seperti itu kan. Izin menanggapi ya. Kalau untuk saya sendiri
sudah mendengar cerita. Tadi saya apresiasi dulu karena kamu udah sekeren ini, bisa kuliah, bisa keluar dari zona nyaman kamu. Emang benar ya kata orang tuh rasa sakit tuh sering datang dari orang sekitar kita. Iya, benar. Banyak Ibarat sekali perumpamaan tuh ya antara bunga mawar sama pencintanya. Bunga mawar itu orang yang ada di sekitar kita dan pencintanya diri kita. Iya. Jadi semakin kita dekat dengan bunga mawar itu, maka semakin besar resiko kita untuk terluka, tertusuk duri. Iya. Jadi untuk membatasi diri kita agar tidak tertusuk duri itu kita harus melakukan batasan tanpa mengurangi rasa cinta kita terhadap bunga mawar itu. Jadi ya namanya hidup kembali lagi nggak bisa lepas dari tanggapan orang lain kayak tanggapan tetangga. Untuk apa sih kuliah? Nanti balik-balik ke dapur. Untuk apa sekolah tinggi? Nanti jadi istri orang. Selalu pemikiran kolot yang selalu merusak perspektif tentang anak kuliahan. Padahal kita sendiri tuh butuh untuk berkembang, bukan cuma di satu titik tapi di titik lain juga. Jadi untuk orang tua kamu nanti lakuin aja yang terbaik, ikut organisasi, ikut volunteer, ikut seluruh hal yang bersifat positif. Nanti pasti orang tua juga mikir, oh anak aku nih nggak kayak gini loh. Nanti terbuka sendiri pikiran orang tua kita. Tentunya sekarang agak sudah mulai terbuka ya kak ya, karena perkataan orang sedikit demi sedikit itu tidak ada yang terbukti seperti itu kan. Karena orang-orang bilang saya akan menghabiskan uang orang tua, itu tidak terbukti seperti itu. Benar. Saya Anggapan orang di luar sana berpikir dia iri kepada orang tua kita ya kan. mungkin Apa seperti iri itu. kan anaknya bisa berkuliah, apa anaknya tidak bisa kuliah Iya, mungkin. mungkin saja seperti Tapi kalau izin ya, kalau aku dari perspektif aku beberapa keluar tetangga itu masih pemikiran feodal, masih pemikiran tahun kolot banget. kolot banget. Iya. Iya. Mungkin pemikiran masih 70-an. Ya benar. Dia benar. Aku waktu pertama kuliah itu ada tetanggaku yang bilang, kamu mau kuliah ya? Iya. Kenapa kamu pertama tuh dia waktu aku ambil SMA, dia bilang kenapa nggak ambil SMK aja, jadi langsung kerja. Iya. Tapi aku bilang kayak kalianku bukan di bidang SMK, teknik. iya, benar. Aku sadar aku bilang keahlianku adalah bidang sosial. Jadi Iya. aku ambil IPS. SMA dan aku ambil IPS. Waktu aku ambil kuliah, awalnya dibilang untuk apa sih kuliah, ngabisin duit aja, kenapa Iya. nggak langsung kerja, kenapa nggak ambil PNS, kenapa nggak ambil jadi abdi negara. Kalau kupikir nggak juga sih, kalau seluruh orang punya pikiran yang sama bagaimana negara ini maju. Ya, benar. betul. Jadi waktu aku ambil ilmu komunikasi, dia bilang kayak kenapa nggak ambil yang teknik-teknikan aja. Nanti kan kalau udah tamat dari dunia perkuliahan tadi, kamu bisa langsung kerja dan kamu punya gaji yang besar. Aku nggak mikir kayak gitu. Aku punya mimpi yang harus ku capai. Aku nggak mau ngidupin mimpi yang punya orang lain. Benar. Aku punya mimpiku sendiri, aku punya goals diriku sendiri, dan aku punya tujuan. Iya. Kayak gitu. Untuk menutupi podcast kita pagi hari ini nih kak ya, ada nggak motivasi dari kakak untuk memotivasi semua orang nih? Oke. Untuk Kak Dian dulu nih. Motivasi saya ya, pertama untuk korban bullying mungkin ya. Iya, benar. Baik yang lagi dibully atau sudah pernah dibully, pindah, jangan cuma stuck di fase-fase itu aja. Karena kalau kamu stuck di zona nyaman kamu dan kamu nggak mau berkembang, kamu nggak bakal pernah nemuin suatu titik di mana kamu merasa, wah kalau gua berkembang nih bakal jadi kayak gini loh, bakal lebih keren lagi loh. Jadi pindah, move your place, oke? Jangan cuma stuck di situ-situ aja, karena gimana ya, setiap orang itu pasti punya penilaian masing-masing terhadap diri kita. Baik dan buruk kita tergantung dari siapa yang menceritakan kita. Setiap manusia itu punya mata, punya telinga, jadi mereka bisa menilai kita sendiri. Kita sudah harus punya. maju terus. Benar. Kita mempunyai porsi kita masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita terhadap pencapaian orang lain, jangan pernah membandingkan diri kita terhadap wah dia ini cantik banget, jangan. Cukup syukuri, jalani dan nikmati hidup ini, karena kita nggak pernah tahu kejutan di akhir dari apa yang Tuhan kasih kepada kita. Terus untuk masalah support system, untuk kamu yang nggak punya support system, tenang, kamu punya diri kamu sendiri yang bisa yang memotivasi diri kamu sendiri, karena diri sendiri tuh nggak pernah bohong loh. Dia nggak akan pernah ninggalin diri kita sendiri, ninggalin diri kita. Kalau orang lain mungkin ketika dia pernah ngasih janji-janji manis, tapi setelah itu dia bakal ninggalin kita dan nggak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita bakal miskomunikasi kepada dia atau lost kontak ya. Tapi kalau diri kita sendiri, apapun masalah kita, dimanapun titik terendah kita, yang bakal bangkitin
itu semua hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan pernah taruh kebahagiaan itu kepada orang lain, karena kebahagiaan kita sendiri itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita sendiri. Diri sendiri ya. Oke. Tentunya juga kita punya Allah nih ya Kak ya. Ya, Kita benar. nggak sendiri, kita masih punya Allah kok. Ya. Jangan patah semangat ya untuk Ya. kalian. Untuk Kak Andro nih. Nah, nggak panjang-panjang sih kalau dari motivasi aku. Sesuai konteks kita ya, bullying dan support system. Jadi sedikit aja. Kalian itu, kita semua itu adalah komando kecil yang untuk menjalani hidup kita. Iya. Apapun yang kita ambil dalam hidup kita itu punya resiko sendiri-sendiri. Iya. Karena bullying dan support system itu kayaknya semuanya itu adalah subjektif, hal-hal yang sesuai dengan POV kita, Iya. sesuai dengan bagaimana kita menanggapinya. Mungkin orang-orang yang selama ini mendukung kita tidak anggap dia adalah support system karena kita enggak menganggap dia benar-benar kayak gitu. Ada juga orang yang murni jokes, malah kita anggap sebuah bully karena kita ofensif atau kita merasa tersinggung. Iya. Jadi semuanya itu balik ke diri kita sendiri kayak gitu. Apapun yang kita ambil punya resiko masing-masing. Iya. Gitu aja sih. Sebelum menutup podcast kita pada pagi hari ini ya, kita apresiasi dulu nih untuk terima kasih untuk narasumber yang telah hadir, menyempatkan Iya. hadir untuk podcast kami kali ini. Mungkin ada acara di handle dulu Kak. Sudah Terima sempat kasih ya Kak. Iya. Temennya udah jemputin lah. Emang motivasi dan dari kalian itu berharga sih menurut. Ya. Ini yang terbaik dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye.